Scene terakhir di episode kali ini menampilkan Murdoch yang berhenti sejenak di sebuah rumah yang ternyata itu adalah kediaman dari Henry. Lalu ia membawa sebuah pisau dan memberi sapaan pada Henry. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Baik lagi nih sama Mimin yang bakal kembali membahas series tentang agen cerdik dan pintar. Pasti kalian udah nunggu-nunggu nih series tentang pembahasan seperti ini. Jadi, series ini berjudul MacGyver, yang dimana bercerita tentang sekelompok agen rahasia yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk menangani kasus-kasus tertentu. Ajaibnya, di kelompok agen rahasia tersebut terdapat seorang agen yang sangat cerdik bernama MacGyver. Agen ini bisa memanfaatkan setiap benda kecil, bahkan benda yang paling remeh yang berada di sekitarnya, untuk ia manfaatkan dalam menjalani setiap misi-misinya. Tentu series ini mengingatkan kita tentang betapa cerdiknya Michael Scofield serta Cameron Black dalam memecahkan suatu masalah. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan menampilkan Mac dan Jack yang sedang melakukan sebuah misi di Iran. Di sana mereka ditugaskan untuk mencuri sebuah harddisk rahasia milik pemerintah Iran. Beruntung, Jack berhasil mencurinya, tetapi ia kesulitan keluar dari sebuah ruangan yang sangat sempit. Mac menyarankannya untuk melakukan kencing di celana, karena hal itu bisa melonggarkan ikat pinggang yang Jack miliki. Namun Jack menolak, ia lebih memilih dirinya ditinju berkali-kali hingga pingsan dan terbangun dengan keadaan selamat. Karena Jack tak mau mendengarkan perkataan Mac, akhirnya ia membuat sebuah katrol, lalu mengikatkannya pada tubuh bagian Jack. Kemudian Mac menarik paksa Jack hingga akhirnya ia berhasil keluar dan mereka berdua selamat. Meskipun selamat, Jack tetap harus mengalami bahu patah dan hal itu yang membuatnya libur sejenak ketika Matty kembali mengumpulkan tim Phoenix untuk melakukan tugas baru. Matty kemudian menjelaskan seorang kriminal kelas atas di negara Serbia yang bernama Boris. Boris telah dijadikan buronan Interpol sejak lama dan 2 bulan belakangan Interpol hampir saja berhasil menangkapnya. Namun semua itu gagal ketika tangan kanan Boris sekaligus anak kandungnya ditemukan tewas. Belum diketahui secara pasti siapa yang membunuh anak dari Boris, namun salah satu agen Matty berhasil menemukan keberadaan dari anak kedua Boris yang bernama Omar. Matty menjelaskan jika Omar memiliki sifat yang berbeda dengan ayah dan kakak kandungnya. Pasalnya ia tak peduli dengan bisnis keluarga Boris dan justru lebih menghabiskan uang milik ayahnya dengan mengadakan pesta meriah di camp keluarganya. Pada awalnya, tim Phoenix mengira mereka akan dikirim ke camp tersebut untuk menyamar sebagai teman dekat Omar dan bertanya mengenai keberadaan ayahnya. Namun, Matty menjawab tidak karena Interpol pernah mengirimkan agennya ke sana dan semuanya tak pernah kembali. Matty mendapat informasi jika Omar memiliki kekasih yang bernama Mia. Ia adalah seorang selebriti yang memiliki pengikut sekitar 4,2 juta di sosial media. Belum lama ini, Omar melangsungkan pernikahannya dengan Mia di camp keluarga, dan mereka memutuskan untuk berbulan madu di sebuah pulau selama 10 hari. Matty pun telah mengantongi beberapa informasi tentang pemesanan yang Omar lakukan. Dan kini, tugas tim Phoenix adalah menyamar sebagai tamu, lalu berpura-pura mendekati Omar agar menjadi temannya. Matty telah membuat rencana, yaitu ia akan menyuruh Mac untuk menikah dengan seorang agen CIA yang baru saja lulus. Semua orang penasaran dengan agen CIA tersebut, tetapi ketika Matty memperlihatkan identitasnya di layar monitor, ternyata agen CIA yang akan menjadi pasangan Mac adalah Leana Martin, yang tak lain adalah kekasih Bowser sewaktu ia berada di camp pelatihan. Bowser yang melihat hal itu benar-benar kebingungan karena ia tak ingin hubungannya dengan Martin terbongkar. Akhirnya ia berpura-pura tak mengenali Martin, lalu Matty menyuruh Bowser untuk menjemputnya karena ia akan tiba di markas Phoenix sesaat lagi.
Tak lama Martin pun datang dan Bowser langsung menyalaminya, memberi sapaan seakan ia tak pernah bertemu dengannya. Namun ketika mereka berdua berjalan, Bowser langsung memperlihatkan kecemburuannya. Martin hanya terdiam karena ia hanya melakukan tugasnya dengan baik. Setelah Martin diperkenalkan dengan Meg, mereka pun langsung melakukan sesi pemotretan pernikahan. Terlihat Bowser benar-benar cemburu sekaligus bingung karena ada satu sesi yang membuatnya benar-benar marah, yaitu saat Meg mencium Martin. Setelah mereka berdua melakukan sesi pemotretan, kini giliran Riley dan Bowser yang melakukannya. Dan kemudian setelah semuanya selesai, mereka langsung diberangkatkan menuju pulau tempat di mana Omar dan Mia melangsungkan bulan madu. Setibanya di sana, mereka langsung berpencar, menyiapkan berbagai macam alat untuk memantau pergerakan Omar. Terlihat Omar dikelilingi oleh 4 pengawal pribadinya. Dan hal itu yang membuat mereka sulit untuk mendekati keberadaannya. Kini Meg dan kawan-kawan memikirkan cara agar ia bisa mendekatinya. Saat mereka sedang memikirkan sebuah rencana, Meg tiba-tiba mendengar Omar yang sedang berdebat dengan istrinya, di mana mereka menguping bahwa Omar harus terpaksa memotong hari bulan madunya dari 10 hari menjadi 2 hari saja. Mendengar hal itu membuat tim Phoenix ketar-ketir. Mereka kebingungan karena 2 hari tak akan cukup untuk menggali informasi tentang keberadaan Boris. Namun daripada mereka harus membuang waktu, akhirnya ide muncul dari Bowser yang tiba-tiba mendatangi bar lalu memesan sebotol minuman. Mereka pun berbincang seperti biasanya. Lalu, tiba-tiba Riley meminta bartender bar hotel tersebut untuk memainkan sebuah lagu. Saat lagu telah dimainkan, seluruh tim Phoenix berpura-pura berdansa ria. Hingga akhirnya tanpa disadari, semua orang ikut menikmati alunan musik yang sedang berlangsung. Rupanya hal itu membuat Omar tertarik. Ia bersama istrinya langsung bergabung dan meminum beberapa gelas minuman yang telah disodorkan. Ternyata ide tersebut berhasil membuat Omar merasa dekat dengan tim Phoenix. Akhirnya setelah acara selesai, Omar mengajak semua tim Phoenix untuk menggelar acara makan malam. Di tempat yang berbeda sekaligus situasi yang berbeda, Jack mengajak Jill dan Elwood untuk membobol berangkas rahasia milik Matty. Ia mengumpulkan rekan-rekannya di rumah miliknya. Di sana bahkan Jack telah memiliki cetakan biru tentang berangkas milik Matty. Pada awalnya Jill menolak karena ia takut dengan Matty yang sekaligus sebagai bos dirinya. Namun ketika Jack membicarakan tentang hutang yang selalu ia berikan dalam bentuk perlindungan pada mereka berdua, akhirnya rencana pun terlaksana. Jack serta timnya langsung bergerak membuat rencana agar mereka bisa membobol berangkas rahasia milik Matty. Kembali ke hotel, malam pun tiba. Semua orang telah berkumpul bersama Omar dan istrinya. Di sana mereka berbincang-bincang, seakan-akan telah dekat sangat lama. Bahkan Riley dan Martin berhasil membuat Mia menjauhi suaminya agar Meg dan Bowser bisa menggali informasi. Saat para wanita sedang berada di dalam kamar mandi, para pria mencoba untuk berbincang, termasuk tentang pekerjaan ayah Omar yaitu Boris. Di sana Meg terus mengajak Omar berbicara agar mau mengatakan keberadaan ayahnya. Yang Omar katakan bahwa ia sedang tak berada di Serbia. Ketika Omar hampir saja akan mengatakan keberadaan ayahnya, Mia tiba-tiba datang dan langsung mengajaknya pergi ke kamar. Ada apa nih? Akhirnya acara makan malam pun selesai. Dan ketika pagi tiba, semua tim Phoenix merasa kekurangan tidur. Pasalnya mereka hanya tidur selama 2 jam sebelum Matty membangunkan semua agennya untuk kembali menggali informasi mengenai keberadaan Omar. Mau tak mau, tim Phoenix pun terbangun lalu melakukan olahraga yang dimana di sana terdapat Omar. Beruntungnya tim Phoenix, Omar langsung merasa dekat dengan mereka. Bahkan saat mereka berpapasan di trek lari, Omar mengajak Meg untuk makan malam sembari meminum vodka khas Serbia. Meg tentu menerima tawaran tersebut, tetapi semua berubah ketika Omar tiba-tiba menunjukkan gestur yang ketakutan. Akhirnya Meg dan Martin memutuskan untuk berhenti sejenak, dan tak lama Mia yang sedang berolahraga bersama Riley pun memperlihatkan hal yang sama. Saat Riley memeriksa ponsel miliknya yang telah terhubung dengan ponsel Mia, ternyata Omar memberi pesan pada istrinya jika ia ingin Mia menjauhi teman-teman barunya, karena para pengawal Omar tak mempercayainya. Disinilah tim Phoenix kembali harus memutar otak. Waktu semakin sempit dan mereka masih belum bisa menggali informasi terkait keberadaan ayah dari Omar. Ketika tim Phoenix berkumpul di suatu ruangan, mereka berhasil mendapatkan informasi jika Omar terlihat sedang akan melakukan pijat refleksi. Dan hanya itulah satu-satunya kesempatan mereka untuk menggali informasi terakhir kalinya sebelum Omar pergi.
Akhirnya Martin mengorbankan dirinya untuk menjadi pemijat bagi Omar. Ia mengatakan jika dirinya adalah lulusan terbaik Akademi Mata-Mata untuk bidang interogasi, karena ingin membantu kekasihnya untuk tetap tenang. Bowser pun merias wajah dari Martin agar bisa menutup identitas aslinya. Sementara itu Riley berhasil meyakinkan para pengawal Omar bahwa Martin akan menjadi pemijat bagi Omar. Setelah semuanya siap, Martin pun langsung dikirim menuju tempat pijat. Di sana ia terlebih dahulu diperiksa oleh para pengawal Omar. Dan ketika pemeriksaan selesai, Martin langsung memasuki ruang pijat dan ia dengan segera melakukan tugasnya. Diawali oleh membuat Omar merasa tenang dengan obat-obatan yang telah ia racik. Lalu perlahan Martin memberi beberapa pertanyaan pada Omar, termasuk tentang privasinya yaitu keluarga. Tak disangka Martin berhasil mendapatkan informasi bahwa Omar lah yang membunuh kakaknya sendiri demi kepentingan pribadi, karena ia ingin mendapat kekuasaan penuh dari ayahnya, yaitu Boris. Setelah mendapat informasi, Martin langsung menginformasikan hal itu dan Meg bersama Bowser bergerak cepat menjemput Martin. Ia meminta Martin untuk membuat Omar pingsan dan membungkusnya dengan selimut. Kemudian, Meg mengirimkan jaring pada Martin sebagai media untuk membawa Omar pergi. Saat semuanya telah selesai, Mia tiba-tiba datang dan dengan terpaksa akhirnya Mia pun harus dibius. Di saat yang bersamaan, Omar telah berhasil diangkut ke sebuah mobil. Tak lama pengawal Omar merasa curiga. Mereka pun langsung mendobrak pintu dan menemukan Mia telah tak sadarkan diri. Akhirnya mereka mengejar keberadaan Meg yang mencoba membawa kabur Omar. Di tengah perjalanan, Meg mengatakan bahwa jemputan mereka akan tiba dalam sesaat. Tetapi masalah tiba-tiba datang ketika Omar tiba-tiba terjatuh dari mobil dan masalahnya adalah ia berhasil siuman. Omar pun langsung berlari menuju ke arah hutan yang membuat tim Phoenix harus berpencar untuk mencari keberadaan Omar sebelum ia berhasil melaporkannya. Kemudian, scene terlebih dahulu berpindah pada Jack yang akhirnya melakukan sebuah eksekusi. Setelah dibantu oleh Jill dalam membobol kediaman Matty, Jack bersama Elwood langsung merusak berbagai properti milik Matty agar terkesan seperti pembobolan. Jack pun langsung mencari berkas rahasia milik Matty dan langsung membobolnya. Setelah itu, ia mengambil berkas rahasianya dan lalu kabur bersama Elwood. Kembali pada tim Phoenix yang sedang melakukan pekerjaan mereka. Strategi berpencar rupanya berjalan dengan lancar. Ketika Bowser dan Martin berhasil menangkap Omar di tengah hutan, namun menangkap Omar rupanya menjadi masalah besar bagi mereka berdua. Ketika para pengawal Omar sekaligus ayahnya menangkap basah Bowser sedang menyekap Omar. Akhirnya Bowser melepaskan Omar dan mereka pun langsung disekap. Bowser mendapat beberapa pukulan telak di wajahnya. Lalu Boris meminta Omar untuk menjelaskan siapa ini semua. Di luar gubuk yang menjadi tempat penyekapan Bowser, Meg memiliki rencana nekat untuk membebaskannya. Dan saat Boris hampir saja membunuh Bowser, Meg tiba-tiba datang dan langsung mengatakan jika ia adalah teman dari Omar. Meg dengan cepat menjelaskan alasannya menghampiri mereka semua, yaitu ia ingin membuat sebuah penawaran. Meg mengatakan ia berhasil menculik istri dari Omar, yaitu Mia. Dan jika Omar ingin mendapatkan Mia kembali, maka teman-teman dari Meg dipersilahkan untuk pergi. Suasana menjadi semakin memburuk ketika Martin ikut mengompori permasalahan Omar dengan mengatakan bahwa ialah yang membunuh kakak kandungnya sendiri demi kekuasaannya. Mendengar hal itu, Boris langsung meminta penjelasan dari anaknya sendiri, dan hal tersebut membuat Omar benar-benar kebingungan. Akhirnya ia berteriak meminta perhatian dari semua orang dan mengatakan bahwa ia memang membunuh kakaknya sendiri. Saat situasi sedang kacau, Meg tiba-tiba mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan, lalu melemparkannya pada bara api. Tak lama asap pun muncul dan membuat seluruh orang yang berada di ruangan pingsan. Akhirnya Boris bersama para pengawalnya sekaligus Omar berhasil diringkus oleh pihak Interpol. Dan misi pun selesai, tim Phoenix pun diterbangkan kembali ke LA. Sesampainya di sana, Meg langsung bertemu dengan Jack yang memiliki kejutan untuknya. Di sana Jack memberi sebuah foto berisi berkas rahasia milik Matty yang tak pernah terpublikasi. Isi dari berkas tersebut adalah laporan dari Matty yang tengah menyelidiki ayah dari Meg. Yang artinya Matty telah berbohong pada Meg tentang dirinya yang mengatakan bahwa ia tak pernah mengenali ayah dari MacGyver. Dan scene terakhir di episode kali ini menampilkan Matty yang terkejut ketika ia melihat kediamannya telah hancur berantakan. Ia pun langsung menelpon 911 untuk melapor, tetapi ia mengurungkan niatnya ketika melihat sesuatu yang tak beres. Bersama